Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, hari ini dengan banyaknya tim yang bergabung di Civikan Integrated Farm, alhamdulillah menjadikan tim saya ini menjadi kuat, dan yang kedua menjadi perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Biasanya kita menggunakan maggot BSF untuk ternak, untuk ikan, untuk pertanian, pengolahan sampah, dan alhamdulillah kita juga sudah merambah ke dunia ekspor. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda, dan menurut saya ini adalah satu hal yang menarik. Maggot akan digunakan untuk penyembuhan narkoba. Alhamdulillah kita nyampe di salah satu tim kita, namanya Surya. Saya lihat beliau ini posting di grup, dan alhamdulillah maggotnya cukup baik. Makanya saya langsung terjun ke rumahnya. Ini kita langsung mau bincang-bincang kepada beliau. Boleh perkenalkan namanya, Mas? Ya, selamat sore. Nama saya Muhammad Surya Pratama. Saya dari Desa Slemak, Dusun 1, Kecamatan Ampera Ampera. Profesi saya seorang pekerja sosial atau TKS, konselor adiksi di rehabilitasi narkoba Yayasan Eka Dharma Bakti 74 Gana Center. Tepatnya di Kecamatan Ampera Ampera. Ya, motivasi saya kenapa saya pelihara maggot ini? Karena di lingkungan sini, di rehabilitasi saya sini, memang banyak seorang petani dan peternak. Jadi kalau saya ciptakan vokasional lalat BSF ini bisa membantu para teman-teman saya yang selesai direhabilitasi dan membantu orang banyak juga untuk mereka. Oke, kita lihat mau budidaya beliau. Jadi beliau ini budidaya tujuannya adalah untuk sosial. Ke depan akan digunakan untuk apa namanya? Rehabilitasi vokasional. Rehabilitasi ya, orang-orang yang akan direhabilitasi khusus narkoba. Oke, ini biopon beliau, alhamdulillah luar biasa, baik, dan maggotnya udah lumayan banyak. Ini di rumahnya. Jadi beliau menggunakan tempat-tempat yang sederhana yang masih tersisa di rumahnya. Dimulai dari kecil-kecilan, insya Allah nanti kita akan terus pantau tujuannya ke depan memang sesuai dengan harapan saya. Ternyata hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab pertanyaan saya yang udah saya inginkan. Karena dulu di awal-awal memang saya benar-benar pengen, awal usaha saya semuanya adalah bagaimana cara merehab anak-anak yang terkena narkoba. Surya, kita kan selama ini terutama saya lah belum mengerti benar tentang yang namanya alur layanan rehabilitasi. Coba Mas Surya jelaskan sedikit kepada kami lah, bagaimana tata cara ketika orang kena narkoba sampai dia selesai direhab di sini. Coba boleh dijelaskan sedikit. Awal mulanya ya, kalau mengenal rehabilitasi ini adalah rehabilitasi berbasis sosial. Visi misi panti ini adalah membangun keluarga sejahtera tanpa narkoba. Misinya mewujudkan kesejahteraan keluarga tanpa narkoba dengan menciptakan program-program yang menyentuh keluarga pecandu. Awal tindakan yang kita lakukan adalah memang ada keluarga yang berkonsultasi ke kita kan tentang ketergantungan seorang anak ataupun orang lain, tentang pecandu tadi, tentang narkoba atau ketercanduan narkoba yang sangat parah, konsultasi ke kita, baru kita intervensi gimana mau orang tua mau dirawat inapkah atau dirawat jalan. Alurnya yaitu pertama kali datang konsultasi, baru tuh kita ada yang kita jemput anaknya, ada yang orang tua nganter anaknya, barulah kita lakukan screening. Screening itu ada 2 fase, yaitu dengan program ASIS dan juga tes urin. Mengetahui anak memakai zat jenis apa atau narkoba jenis apa. Jika kita sudah mengetahui semuanya, terus kita lanjutkan dengan asesmen sesuai kebutuhan seorang anak. Lalu setelah di asesmen, baru masuk ke tahapan yang namanya rehabilitasi sosial. Anak masuk ke rehabilitasi sosial dengan tindakan awal yang kita lakukan adalah mencuci dari zat-zat dalam tubuh itu dengan proses detox. Selesai detox itu tergantung seberapa lama anak mengeluarkan racun atau putus zat. Bisa 1 bulan atau 2 bulan, tergantung kondisi di mana ini tubuh itu bekerja. Setelah selesai detox, ada yang namanya masuk ke stabilitas untuk sosialnya.
Contohnya ada kegiatan agama, spiritual dia, ada sosialnya, kepemimpinannya, ada juga materi-materi psikososial seperti seminar, vokasional, dan lain-lain. Baru setelah dia selesai, dalam 1 bulan itu masuk ke tahap 2, 3, 4, 5, 6 untuk dijalani rehabilitasi sosial tadi. Selesai dari rehabilitasi sosial, baru menjalankan yang namanya vokasional. Vokasional itu didapat dari awal asesmen, apa bidang dia dan apa minatnya dan apa bakat yang tertendam dalam dirinya selama sesi-sesi yang kita lanjutkan. Terus kalau untuk masalah penyelesaian masalah itu dengan sesi konseling secara tidak langsung maupun langsung, ataupun secara motivasi supaya seorang pecandu bisa kokoh dan tidak mengulang kembali untuk memakai zat lagi. Ya. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Terus kita mau nanya nih Mas, di situ tadi kan ada konseling dan asesmen. Ketika satu orang itu bakatnya mungkin hobi di peternakan, itu yang sudah dilakukan apa Mas? Kalau peternakan kita ada solusinya, yaitu dengan beternak maggot BSF. Maggot BSF adalah kunci dari segala peternakan. Maggotnya bisa dikasih makan, sisa kasgotnya tadi bisa dibuat tanaman, pupuk. Kalau mau lebih lanjut, yuk silakan ikut ke vokasional kita. Ini adalah salah satu contoh kecil yang mereka mulai buka, dari mulai bengkel, diajari bagaimana nempel ban dan memperbaiki sepeda motor, dan di situ juga ada market kecil lah untuk jualan. Inilah kandang BSF kami yang udah kami buat dan kami rancang selama 6 bulan, dan hasilnya lumayan untuk bisa ngasih makan ternak. Oke Mas, kemarin tertarik untuk punya ide konsep BSF ini gimana ceritanya? Coba ceritakan dulu. Awalnya kan kita ada namanya program rawat jalan. Jadi saya itu keliling-keliling daerah Tamparan Perak ini, saya lihat yang anak-anak rehab rawat jalan kita itu banyak peternak. Namun mereka nanya soal pakan, kos pakan. Mereka kan hanya bisa dari jagung, dedak, sama apa tadi, pur. Jadi mereka gimana cari solusi supaya dapat untung lebih banyak. Jadi bisa nambah kegiatan supaya mereka nggak pakai lagi kan, nambah kegiatan untuk keseharian juga supaya nggak hilang kegiatan-kegiatan mereka yang kalau tidak bekerja. Oke, terus Mas kemarin konsep BSF-nya Mas ketemunya gimana? Gimana ceritanya kok bisa langsung muncul ide BSF gitu? Oh iya, itu awalnya sih paman ya. Paman yang kerja di kecamatan, dia kan ternak ayam. Dia mengenalkan saya yang namanya, "Bang, ini Bang, ada produk baru," katanya. "Apa tuh?" "BSF." "Gimana, Lik? Coba kau lihat-lihat di channelnya ini katanya kan. Oh iya, saya lihat lah ya kan. Mantep ini untuk vokasional, bisa bantu-bantu pakan juga. Kan kita kemarin tuh ternak ayam juga di sini. Kebingungan juga kan, pakan pur atau pelet banyak habis. Untungnya nggak seberapa. Jadi temu konsep ini, saya tertarik. Terjalannya berlangsung itu saya pikirkan juga, ini bagus tuh vokasional anak-anak, vokasional kawan-kawan juga, supaya bisa membantu mereka walaupun nggak ternak besar tapi ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk para pecandu. Oke, terus di channel itu berapa banyak channel yang Mas tonton? Salah satunya punya siapa aja gitu? Saya sih nggak ngerti ya. Yang paling banyak sih saya lihat punya Pak Hairil. Ya, punya Pak Hairil yang dari mana media pemancingan dari alam, sama yang tebar maggot di kandang ayam supaya nggak bau kohinya. Nah itu sih, sama lihat-lihat contoh-contoh kandang lalat BSF ini. Oke, terima kasih Mas Surya ya, bincang-bincangnya. Insya Allah kita akan terus bantu, tetap dukung. Bahkan saya sangat antusias dengan program ini. Oke, buat teman-teman semuanya, insya Allah cerita itu bisa menginspirasi kita semua. Tujuannya ke depan untuk lebih baik lagi. Dan hari ini buat teman-teman semuanya yang pengen pesen DOC ayam, jaring BSF, dan yang lain, prepupa, telur, insya Allah kita menyediakannya. Nomor handphone ada di bawah. Dan sekali lagi buat anak magang yang pengen magang, kita tetap sediakan sarananya. Dan
yang buat pengen pelatihan online dan pelatihan langsung, insyaallah kita tetap adakan. Jadi nomor handphone semua info bisa di WA ke nomor saya. Oke, buat teman-teman semuanya tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.